Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Nafa The Queen. Kali ini gue ada di villa, sebuah villa. Tapi gue di sini villanya nggak angker. Tapi di sini ada histori yang pernah ada bus jatuh ya, Bang Mai ya? Bus jatuh di tahun. Jadi 95. informasi gini ya, informasi Ini gue dari ditemenin sama Bang Mai karena aku nggak tahu informasi gimana. informasi dari warga, ya kan? Bukan pernah sih, memang terjadi kecelakaan bis pada tahun 95 sama 2005, ya kan? Yang menelan hampir 32 korban meninggal di tempat. Sisanya gua nggak tahu, tapi informasinya sih meninggal semua tanpa ada yang selamat. Dan salah satu orang yang ikut proses evakuasi itu tadi udah sempat ngobrol sama gua, ya kan? Jadi kejadiannya itu tahun 95 itu yang pertama menelan korban jiwa 15 orang meninggal. Terus kejadian yang kedua itu tahun 2005 sekitar 17 orang. Jadi tempat evakuasinya itu di sini semua, di villa ini semua. Karena apa? Ini villa terdekat atau bangunan terdekat yang memang bisa dijangkau dari lokasi tempat jatuhnya bis tersebut gitu loh. Ironisnya apa? Bis itu jatuh tapi nggak merusak ekosistem di sekitar. Pohon-pohon nggak ada yang rusak. Informasinya seperti itu. Tapi kita kesampingkan dulu urusan gaib. Kemungkinan mobil itu terjun loncat terbang. Jadi nggak menyentuh pohon sama sekali. Dan bis itu pun informasinya harus dipotong-potong dulu menjadi beberapa bagian untuk bisa dievakuasi kembali naik ke atas. Lokasinya di sana tuh. Nanti ditunjukin lah ke sana lah. Ya, gitu. Nanti gue bakalan naik. Mungkin langsung aja gue pengen masuk ke villanya. Dan di mana tempat evakuasi yang itu mayatnya. Nah, jadi penampakan villanya dari depan kayak gini. Nanti bakalan gue kasih tahu di mana tempat letak evakuasi korban kecelakaan bus yang jatuh dari sana kayaknya. Nggak tahu lah. Ntar kalau gue sempet gue bakalan naik kalau nggak capek. Ini gue ditungguin di sini sama Bang Mai. Yaudah, gue jalan ke depan. Tadi sih gue dikasih taunya pas ngecek lokasi evakuasi mayat di sini ya, di sebelah sini. Ya pokoknya tepat di sini. Ada 15 atau berapa gitu. Ya tepatnya di sini. Ntar gue masuknya lewat situ. Jadi lewat depan nggak bisa lewat depan. Villanya sih masih bagus ya. Masih bagus. Nah, jadi gue masuk lewat jendela. Masuk lewat jendela itu. Jadi suasana di pegunungan kayak gini. Ini nampak villa dari depan, 2 lantai. Nah, jadi gue masuk berdua. Peteng lah. Assalamualaikum. Jadi ini barangnya masih lengkap. Ini ada kamar mandi ya, tapi kayaknya nggak bisa dibuka. Ini kekunci. Jadi gue masuk berdua, nggak masuk sendiri. Assalamualaikum. Barang-barangnya masih ada, masih utuh. Kamar-kamar dikunci semua ya. Bentuk kamar mandinya kayak gini.
Ini kayaknya meja makan. Itu ada ruang tamu. Jadi barang-barangnya masih ada semua. Berarti ini kita nggak bisa masuk ke kamar-kamarnya. Tuh kan 2 lantai. Naik dulu aja ya. Iya, kamar nggak ada yang bisa dibuka. Tapi meja-mejanya ini unik ya, dari bambu. Itu kursinya juga dari bambu. Naik aja dulu lah. Assalamualaikum, permisi. Jadi yang atas cuma kayak gini. Cuma ada sofa. Ini ada bekas kasur. Ternyata kursinya dari bambu semua ya. Ini kursi yang di atas dari bambu. Terus itu ada kursi begitu. Oh, ini udah. Jadi suasana di luar kayak gini kalau dari atas. Sejuk. Karena emang ada di pegunungan. Gue kurang tahu. Katanya pokoknya tadi dibilangin Bang Mai kecelakaan bus ada di atas, jadi kita naik lagi tapi nggak tahu lewat mana. Astagfirullah. Lihat. Ini kamar mandi. Nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Oh, ini digembok. Jadi kalau dari atas ya, ruangan yang bawah kayak gini. Meja sama kursinya kebanyakan dari bambu loh. Kecil sih, kecil. Tapi historinya itu ya yang bikin pengen kesini. Yang ada evakuasi korban kecelakaan bus. Jadi semua pintu nggak ada yang bisa dibuka. Ruangan-ruangan juga nggak ada. Ini ada lukisan loh. Jadi evakuasi korban di depan. Nah, jadi tempat evakuasi mayat ada di sini, ada 15 mayat kalau nggak salah. Jadi kejadian kecelakaan bus ada dua kali di tahun 95 sama 2005. Lokasinya kayak gini doang. Gue bakalan keluar lagi. Tadi lihat mana keluarnya? Coba duluan. Jadi gue nggak butuh tempatnya kecil tapi menarik karena historinya evakuasi. Tuh, ini
lemari kayaknya ya. Tuh. Kasur-kasurnya aja masih utuh loh. Tuh. Coba gue ke belakang ya. Coba nih pegangin. Mungkin ini dulu garasi ya. Garasi buat motor atau mobil. Halaman-halamannya lah. Itu di belakang tuh. Jadi baru 2 kali ini gue bikin vlog di sore hari. Yang pertama kali di Cangar di pabrik jamur. Dan keduanya ini di Malang. Gue suka banget kalau udara-udara kayak gini sejuk. Apalagi ini sore ya, masih jam berapa sih ini? Gue jam 5 loh. Kelihatan nggak? Tuh, jam 5. Gue bakal jalan, bakal closing di depan aja. Sambil bantu doa kirim Al-Fatihah ya buat buat mayat yang habis dari kecelakaan bus. Bantu kirim Al-Fatihah biar mereka tenang di alam sana. Nih, ada itu Mbak Fitri. Nah, ini gue tadi dikasih tahu Bang Mai, berhubung gue juga kan nggak tahu jalan buat naik ke pas kecelakaan busnya, gue dianterin sama Bang Mai. Berdua ya Bang Mai ya? Apa ini anak-anak ini ikut? Ikut semuanya nggak apa. Oh jadi ikut, ini ikut, itu ikut. Tahu Mbak Fitri ikut nggak? Nyerah dia. Yaudah, sambil jalan. Sekali-sekali. Cut, dia mah nggak mau in frame di kamera. Orang cantik guys. Jauh. Jadi ini gue jalan ke, ini gue pakai sendal ya. Jalannya hati-hati. Ini jalan ke tempat tepatnya kecelakaan bus. Tadi kan vilanya, itu vilanya tuh. Gue kalau lewat-lewat gini inget-inget pas mau daki. Jauh tak Bang? Wih, berapa menit? 2 menit. Oh jalannya cuma 2 menit. Kalau nggak ketiduran. Kalau nggak ketiduran 2 menit. Kalau ketiduran, ini tandon air ini. Wih, ini ada gubuk siapa Bang? Ini ada gubuk ya, terus ada tandon air. Paling punya warga. Itu airnya tuh. Ini gue dapat pesan juga kalian buat Kapten Ray, buat cariin tandon warna hitam. Oh, yang di sini yang katanya. Dia pesan katanya, cuman gue nggak tahu lokasinya di mana. Yang lembah mana katanya ada lembah? Ya ini lembahnya. Iya, jadi Kapten Ray kan waktu itu. Sebenarnya sih bukan lembah ya, memang begini. Apa Kapten Ray ngopi? Katanya ngelihat tandon warna hitam ya? Hitam apa? Hitam. Warna hitam. Ini
Ini kita buktikan juga ya, ini gua sengaja siang-siang, mumpung siang-siang nih buat biar kapten. biar nggak dikirain buta. Nah, ada tandon. Soalnya katanya kapten ada tandon warna hitam. Hitam apa ungu sih? Tunggu, gua lupa jalannya ini. Sana apa sini ya? Sana, Cuk. Ya Allah. Ini ceritanya olahraga. Jalan-jalan ya, sambil jalan-jalan sambil ngevlog. Gua lupa jalannya anjir. Ya bener yang tadi, guys. Soalnya ini nggak ada jalan loh. Bener yang tadi kali. Gua lupa, soalnya gua kesini malam-malam. Nggak, dia bukan lupa. Malam-malam gua kesini, sih. Apalagi dia kesini malam. Awas. Sumpah udaranya dingin loh, enak. Enak ya kalau orang yang tinggal di pegunungan. Itu ke situ ada jalan loh. Tuh, nggak ada loh tandon. Ini lembahnya. Tandon warna hitam nggak ada loh. Kapten, ini pembuktian nggak ada tandon warna hitam. Tapi lembahnya kering yo. Tandon ada? Hah? Oh iya, ada kapten. Ini. Malam-malam nggak kelihatan, Cuk. Soalnya hitam ya. Ternyata ada. Nih. Tuh. Puas toh buat Kapten Ray memang Horor. horor. Center tadi mana? Dia bawa aja dulu, bawa. Kep, aku menemukan tandon, Kep. Tandon hitam. Orang Ini gila dia. mulai beraksi. Tuh, ini. Puas aku, puas. Karena waktu itu sempat debat ya. Karena itu Bang Mai nggak ngelihat, tapi Kapten ngelihat ada tandon hitam. Ternyata emang ada. Dianya aja nggak ngelihat. Nah, di sini. Mana ini? Jadi, lokasi bis itu jatuh. Ya di sini. Di mana? Yang pertama, Sini. yang pertama apa yang kedua gitu di sini kan. Yang ketiga di atas. Atas sini. Ya, nggak sampai ke bawah, soalnya nyangkut di pohon. Yang parah di sini, bisnya hancur. Harus dipotong-potong dulu ya. Jadi bisnya itu harus dipotong-potong dulu jadi beberapa bagian, baru bisa dievakuasi ke atas. Karena di atas sana tuh jalan tuh. Yang mana jalan? Jalan perbukitan ini. Ya Itu. kalau nggak percaya lu naik sana, gua tunggu sini. Enggak, gue nggak mau. Biar tahu kalau itu jalan. Jadi ternyata setelah bis itu dipotong-potong, itu masih ada korban juga di dalam. Di dalam Di bis. bawah ya, perempuan pada waktu itu. Ini informasi dari Mas Wawan ya yang ikut Yang bantu. sempat bantu evakuasi mayat yang tadi di villa bawah. Ya. Aslinya gue penasaran pengen naik ke atas, cuman waktu juga udah jam 5:30 ya? udah jam 5 lebih. udah jam 5 lebih. Jam 5 lebih. Tapi gue puas, gue udah nemu Tandon hitam. tandon warna hitam. Yang sempat diperdebatkan ya waktu ngopi. Soalnya gue nggak fokus kiri kanan sih pas kesini karena malam. Karena dalam ilmu pramuka, anjing, kita harus fokus pada satu titik. Kalau kita ragu, tersesat. Apalagi ini di hutan. Nah, kemarin ini nih pohon pisang ini kalau nggak salah. Yang gerak itu. Gerak-gerak sendiri dengan Itu sangat live kencang. Gua vlog, vlog. nggak ada jaringan live di sini. Yang lainnya goyang sih, cuman biasa, cuma goyang karena angin. Kalau ini seperti di apa ya? Anak Digigit sing gerak lah. ya. Nah, gitu lah pokoknya. Oke, gua puas. Jadi udah ini doang. Tunggu. Ya. Dievakuasi ke villa yang tadi. Yang di bawah tadi tuh. gua ngevlog. Sekitar jalan. Ini bukan 2 menit jalannya. Kita ngukur lurus sekitar mungkin 150 meter lah. Nah, cuman jalannya kayak begini jadi lumayan ngos-ngosan juga gitu loh. Dia ngos-ngosan loh. Jadi Barusan gue diinformasikan juga sama Mas Wawan sebelah sana. Truk. Mana ya? sana. Sebelah sana pokoknya. Sana.
pokoknya nggak jauh dari sini, cuman lokasinya agak ke sebelah sana itu ada truk yang Jatuh. juga. Karena emang bahaya ya, jalannya perbukitan terus kan nikung. Ini fakta loh ya, ini fakta, bukan isapan jempol atau bukan mitos atau bukan hanya sekedar cerita dari warga yang nggak jelas, nggak. Ini nyata terjadi kejadian tahun bisa 95 dibilang sama musibah ya, 2005. musibah pada tahun 95 dan 2005. 2005. Dan sebelum kejadian bis itu terjadi, kecelakaan bis itu terjadi, itu juga ada kejadian tragis pembunuhan salah satu anggota TNI pada waktu itu ya, tahun sekitar 88 apa 89 kalau nggak salah, informasi kekosongan. Itu dibunuh satu keluarga dan mobilnya dibakar terus didorong dari atas. Tepat lokasi jatuhnya di sini juga dan dievakuasi ke villa itu juga gitu loh. Jadi nggak, maksudnya kok sama ya jatuh mobil sama kecelakaan bis itu? Apa mungkin karena itu kebetulan. Jadi kita kesampingkan dulu lah masalah-masalah angker, masalah-masalah kita hubung-hubungkan sama yang gaib-gaib. Semua itu bisa terjadi karena human error atau keteledoran dari sopir manusia itu sendiri, kehati-hatian gitu loh. Makanya untuk teman-teman kalau mau berpergian kemana jangan lupa paling tidak baca bismillah biar kita bisa diselamatkan di perjalanan gitu loh, di akhirat. Jadi cuma itu aja ya, karena tergiur kesini karena emang ada histori itu tadi, kecelakaan bis. Terus tadi pas nyampe ternyata ada informasi baru yang katanya truk itu jatuh dan jatuhnya di titik yang sama. Ambil jalan di sini bisnya nih. Nah, tapi ini pas bisnya jatuh nggak ada yang rusak ya, tanaman, pohon-pohon? Gua sih nggak tahu, nggak ada yang patah. Itu informasinya bis yang pertama apa bis yang kedua gua nggak tahu. Sebenarnya sih udah dikasih tahu, cuman gua lupa. Takut daripada gua salah ngomong gitu kan, lebih baik nanti gua tanyain lagi. Jadi pohon-pohon ini nggak ada yang rusak, nggak ada yang hancur, semua utuh. Pasti orang berpikiran wah ini karena angker, karena apa sih ya, yang kita kesampingkan dulu lah masalah keangkeran, setan-setan, demit, jurik, kampret yang jelek-jelek itu kan ya kan. Jadi kita berpikir secara logis aja dulu, secara logis ya kan. Bis terjun dengan melewati atas pohon, udah simpel gitu aja. Nah, semoga para korban yang meninggal maupun yang selamat bisa untuk yang selamat bisa diberi ketabahan, keluarga ditinggalkan. Terus untuk yang korban yang tidak selamat juga bisa diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisinya. Amin. Ayo sambil jalan. Jadi ini gue sambil jalan turunnya ke bawah ya. Turun ke bawah ya Bang Mai? Turun. Oh, turunnya ke samping. Ada tandon. Tandon yang diperdebatkan udah ketemu coy. Aku cinta kamu tandon. Kenapa tandon itu kenapa kapten itu ngotot minta disut tandonnya? Karena di pandangan dia, gue sih nggak tahu, pokoknya di pandangannya dia bis itu jatuh di sini katanya. Gue sih nggak tahu tepatnya itu di tandon atau di sebelah sana. Tapi kalau kita berpikir secara rasional, bis itu panjangnya kurang lebih sekitar 20-30 meter ada mungkin gitu kan. Dari sini ke sana itu hanya mungkin sekitar 15 meter. Jadi mungkin nyampe ya di sini nyampe ke tandon juga. Nyampe. Kalaupun jatuh di sana pasti nyampe ke tandon gitu loh. Karena saksi mata nggak bisa gue bawa ke sini, entah itu karena apa, mungkin ya karena trauma atau apa sih gue nggak tahu. Yang pasti ya begitu. Mari coba. Jadi harus hati-hati. Jalannya lumayan. Udah salah loh. Iki ceritanya naik ke puncak gunung. Tapi seru juga ya, ternyata kalau explore pas di sore hari pemandangannya kelihatan juga, apalagi di pegunungan. Jadi menurut kalian gimana? Mending gue explore di sore hari apa di malam hari?
Sopo ya? Ini punya warga ya. Itu air. Dingin, nggak jadi. Nah itu villa yang tadi, yang pertama gua vlog. Oke, makasih ya buat kalian yang udah pantau. Jangan lupa buat yang belum subscribe, bantu subscribe, tekan tombol lonceng biar kalian tahu kalau Nafa lagi upload video baru. Makasih ya buat kalian, dukung terus channel Nafa The Queen. Sampai jumpa di traveling mystery berikutnya. Bye bye.